Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai umat Islam, sholat merupakan salah satu ibadah yang rutin dan wajib kita laksanakan. Dalam sehari kita minimal diwajibkan untuk sholat di 5 waktu. Namun sholat bukan hanya sebagai kewajiban belaka, melainkan sebagai kebutuhan bagi kita. Kenapa begitu? Karena jangan sampai kita menjalankan sholat hanya semata untuk menggugurkan kewajiban saja. Sungguh sangat disayangkan jika kita sampai berpikiran seperti itu. Dalam menjalankan ibadah sholat pun sebaiknya kita jalankan di awal waktu. Karena tidak baguslah kita dalam menunda-nunda suatu kewajiban seperti menjalankan ibadah sholat. Dan menjalankan ibadah sholat tepat waktu ternyata juga mempunyai keutamaan yang khusus. Kita mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan, yakni 3 hal yang harus disegerakan dalam urusan. 3 hal tersebut adalah menyegerakan sholat, menikahi anak gadis di waktunya, dan mengurus jenazah. Ya, menyegerakan sholat. Mungkin salah satu hal yang sepele, namun seringkali banyak di antara kita yang abai. Mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, atau memang tabiat orang itu yang suka menunda-nunda. Yang jelas, menyegerakan sholat di awal waktu akan memberikan banyak keutamaan. Karena saat menyegerakan sholat, berarti di waktu itulah seorang hamba bergegas mendekati panggilan Robnya. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau lantas menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apa saja keutamaan bagi kita yang senantiasa menyegerakan sholat di awal waktu? Berikut adalah penjelasannya. 1. Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu melebihi berbakti pada orang tua dan pergi berjihad. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa melakukan ibadah sholat tepat pada waktu disebut terlebih dahulu jika dibandingkan dengan melakukan bakti pada orang tua dan jihad di jalan Allah. Hal ini membuktikan bahwasannya Allah memang mencintai perbuatan sholat tepat waktu sebagai wujud cinta dari hamba-Nya kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Karena ketika manusia sangat mencintai Tuhannya, mereka akan terus mengingat dan mengutamakan panggilan dari Allah untuk beribadah dan serta-merta mengesampingkan urusan-urusan lain di dunia. 2. Mendapatkan tempat di surga. Kecintaan Allah pada hambanya yang sering melakukan sholat tepat waktu juga berbukti dengan janjinya untuk membalas mendapatkan ganjaran berupa surga. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib'i mengabarkan kepada bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak menjaganya maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Kebahagiaan berupa keindahan surga yang abadi di akhirat nanti telah disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah dengan menyegerakan sholat di awal waktu. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah mengingkari janji kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, menyegerakan sholat pada awal waktu adalah salah satu cara bagi kita sebagai hamba-Nya untuk mendapatkan balasan berupa surga. 3. Diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tadi merupakan suatu bukti bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya saat ikhlas melaksanakan sholat tepat waktu. Bagaimana Allah begitu mencintai orang yang mengesampingkan urusan-urusan dunia panah ini demi menghadap Tuhannya di waktu yang terbaik, yakni di awal waktu atau saat azan pertama kali dikumandangkan. 4. Pahala kebaikan yang amat besar. Pada hadis lainnya juga disebutkan bahwa pahala melaksanakan sholat tepat waktu amatlah besar. Jika saja umat manusia mengetahui pahala yang diterima sangatlah besar,
niscaya mereka akan rela berlomba-lomba melaksanakan sekalipun harus jalan merangkak dan diundi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan sholat shaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. 5. Mendapat 9 macam kemuliaan. Selain itu, mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya juga akan mendapatkan 9 macam kemuliaan. Hal ini sesuai dengan hadis seperti berikut ini. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang sirat, jembatan di atas neraka seperti kilat. Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka, dan Allah akan menempatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Sahabat yang beriman, itulah beberapa keutamaan yang bisa didapat saat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus ke bumi. Rasulullah Muhammad SAW menjadi panutan, terutama bagi umat Islam yang tidak pernah menjumpai beliau. Segala tingkah laku yang pernah beliau lakukan menjadi sesuatu yang sunnah untuk umat ditirukan. Kelahiran Rasulullah sangat dinantikan saat itu. Banyak yang bergembira ketika beliau akan dilahirkan. Selain membawa kebahagiaan, kelahiran Rasulullah juga tercatat membawa peristiwa-peristiwa yang penting. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Demi selamatkan kelahiran Rasulullah, malaikat Jibril tendang iblis. Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal atau tahun gajah, lebih tepatnya April 571 Masehi. Beberapa hari menjelang kelahiran beliau, Raja Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu Ka'bah sedang tidak dalam penjagaan karena masyarakat sedang mengungsi ke atas bukit. Namun penghancuran itu tidak berhasil karena tentara Gajah Abraha dihadang pasukan burung ababil. Malam pertama Rabiul Awal jelang kelahiran Rasul, Sayyidah Aminah merasakan ketenangan tidak seperti biasanya. Setiap malamnya pada Rabiul Awal, Sayyidah Aminah selalu mendapatkan petunjuk. Lalu malam kelima beliau mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam berikutnya kembali beliau melihat sesuatu, yakni bumi saat itu terlihat terang benderang. Kemudian malam ketujuh, Sayyidah Aminah didatangi malaikat. Beliau mendapat kabar bahagia dari kedatangan malaikat tersebut. Malam berikutnya suara-suara malaikat semakin terdengar. Para malaikat itu lalu berkata, berbahagialah wahai penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung kekasih Allah pencipta alam semesta. Pada malam selanjutnya, yakni malam ke-9, jiwa Sayyidah Aminah dibebaskan dari rasa sedih, susah dan sakit. Dikisahkan setelah Rasulullah lahir bahwa Sayyidah Aminah melihat cahaya keluar dan menyinari istana-istana di Syam. Ketika kelahiran Rasulullah, api yang ribuan tahun tidak pernah padam disembah kaum Majusi akhirnya padam. Pada malam kelahiran Rasulullah, iblis berusaha tembus langit ketujuh untuk curi kabar bahagia untuk menyesatkan manusia. Namun hal itu tidak terjadi karena iblis saat itu tidak mampu menembus langit ketujuh dan iblis pun kebingungan. Iblis mencoba mendekat tempat Rasulullah dilahirkan, namun di sekitar tempat itu terdapat banyak malaikat berjaga. Iblis pun menyamar seekor burung.
kemudian bertanya untuk ambil bagian namun ditolak oleh malaikat Jibril. Iblis tahu jika Rasulullah lahir akan menghancurkan misinya. Maka iblis pun berusaha mengganggu Rasulullah. Namun malaikat Jibril diutus untuk mengusir iblis itu, hingga akhirnya iblis pun ditendang oleh malaikat Jibril. Iblis mengalami perasaan sedih hanya 4 kali. Salah satunya ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia. Sahabat yang beriman, itulah kisah Rasulullah SAW ketika dilahirkan dan ditendangnya iblis oleh malaikat Jibril. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.